teman-teman semuanya, 朋友们大家好，欢迎来到陈明子小明的频道。Hari ini Xiaomin bakal bagiin tips bagaimana caranya membuat kalimat utuh pakai bahasa Mandarin. Kalau di bahasa Indonesia kita tentunya mengenal yang namanya pola kalimat SPOK. Nah, bahasa Mandarin itu mempunyai pola kalimat yang agak berbeda jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Biar hari ini belajarnya lebih asik dan juga mudah, kita bakal belajar dari lagu yang berjudul 我在人民广场吃炸鸡。Bahasa Mandarin yang utuh, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya seperti ini. Kalau mau bilang papanya saya, itu bukan bilangnya papa wo, tapi bilangnya wo de papa. Jadi kata yang menerangkan diletakkan di kata yang diterangkan, dan juga biasanya kita akan menggunakan partikel te. Mulai sakit kepala? Ini masih yang paling dasar loh. Kita lanjut dulu aja ya. Tadi kan kita udah belajar nih dari yang paling simple, yaitu wo de papa. Papa saya. Nah, terus kita bisa jadiin kalimat yang lebih utuh, yaitu subjek dan juga predikat. Jadi, 我的爸爸是医生. Ayah saya adalah seorang dokter. Nah, sekarang kita tambahin lagi biar jadi paket komplit ya. Kalau di bahasa Indonesia yang seperti kita ketahui polanya kan SPOK. Nah, kalau misalnya kita dengerin dari lagu yang tadi kita dengerin, ada liriknya 我在人民广场吃炸鸡. Saya di alun-alun kota makan ayam goreng. Aneh. Ya iyalah, wong kita dari dulu nulisnya itu SPOK, jadi begitu ketemu yang polanya kayak begitu, kok jadi kedengerannya agak-agak aneh. Coba dibalik kalau orang Tiongkok yang belajar bahasa Indonesia, mereka juga pasti bakalan ngerasa aneh. Kok begini sih pola kalimatnya? Jadi nggak apa-apa, tenang aja, namanya juga masih belajar kok. Oke, dari kalimat yang tadi udah kita dapetin, 我在人民广场吃炸鸡. Nah gini teman-teman, kalau Xiaomin pribadi lagi belajar pola kalimat atau tata bahasa seperti ini tuh Xiaomin cuman sekedar tahu aja gitu. Jadi Xiaomin nggak akan terlalu ambil pusing. Kenapa? Xiaomin kan selalu ngingetin teman-teman semuanya untuk 多听多看多写多说. Jadi kan kita sering dengar, sering nonton gitu kan ya, dan tanpa subtitle gitu. Jadi kita nggak apa-apa, nggak paham 100% pun nggak masalah. Tapi setidaknya otak kita itu tuh udah kenalan dulu, jadi nggak asing. Nah begitu kita belajar si pola kalimatnya, oh ternyata ini tuh yang sering aku dengerin, ternyata pola kalimatnya tuh seperti ini. Jadi karena udah pernah didengar, otak kan udah nggak ngerasa asing. Nah, begitu ketemu pola tata bahasanya, kita tuh jadi bisa lebih ngeh, karena sains berbahasanya udah dapet duluan. Apalagi pola bahasa Mandarin tuh kan agak berbeda ya, gitu. Jadi seperti yang tadi kita udah bahas, papa saya, 我的爸爸. Terus kalau bisa mau bilang saya makan ayam goreng di alun-alun kota, bahasa Mandarin dibalik, bilangnya 我在人民广场吃炸鸡. Yang penting menurut Xiaomin itu tuh bukannya kita hafal ini urutan penulisan kalimatnya itu subjek, predikat, objek, keterangan, SKPO atau SPOK ataupun semacamnya. Terus ngafalin, oh yang kata kerja itu apa aja, terus kata sifat apa aja, kata benda apa aja, urutannya seperti apa. Tapi itu yang terpenting menurut Xiaomin adalah bagaimana caranya kita bisa mendapatkan sense berbahasa sehingga kita tuh akan lebih mudah untuk merubah atau menerjemahkan kalimat dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia dan juga sebaliknya. Makanya itu Xiaomin nggak pernah bosan-bosannya buat ngingetin teman-teman untuk 多听多看多写多说. Nonton aja film Mandarin, baca aja novel, baca aja artikel, dengerin lagu sebanyak-banyaknya. Nggak ngerti 100% nggak apa-apa, hajar aja dulu. Kenapa? Karena tuh dari lirik lagu, dari film, dari novel, dari artikel, kita tuh langsung dapetnya satu kalimat utuh. Nah, dari satu kalimat utuh ini kan udah jadi contoh kalimat. Ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan sense berbahasa dan memudahkan kita untuk memahami penggunaan kosakata ataupun pola kalimatnya. Soalnya gini juga teman-teman, nggak semua orang itu akan kuliah jurusan sastra. Nggak semua orang juga punya waktu dan biaya yang sama untuk ikutan les setiap bulannya. Nggak semua orang juga punya pembimbing atau orang yang bisa ditanyain setiap saat untuk ngejelasin apa yang kita nggak ngerti.
Maka dari itu, satu-satunya cara biar kita itu bisa belajar bahasa asing dengan lebih efektif di tahap yang paling dasar adalah dengan meniru terlebih dahulu. Kita meniru bunyi lafal yang kita dengerin, kita meniru lirik lagu yang kita dengerin, kita meniru pola kalimat yang kita temukan. Nah, setelah kalian udah bisa meniru, kalian nih, misalkan kayak kita sekarang udah dapet kalimat, contohnya, 我在人民广场吃炸鸡. Terapkan prinsip amati, tiru, modifikasi. Jadi dari kalimat ini, 我在人民广场吃炸鸡. Amati dulu, ini tuh kira-kira 我在人民广场吃炸鸡. Ini tuh artinya apa? Nah, setelah itu tiru. Kalian coba bikin kalimatnya, kalian tulis gitu kan, terus kalian baca 我在人民广场吃炸鸡. Setelah itu, modifikasi. Misalkan kosakata kalian masih belum banyak, nggak apa-apa, kalian pakai yang udah pernah kalian pelajari. Dan yang paling gampang itu diganti subjeknya, ya kan? Pasti 我你他爸爸妈妈姐姐哥哥. Udah tahu dong kan ya? Nah, jadi dari kalimat ini ganti dulu subjeknya. Jadinya, 妈妈在人民广场吃炸鸡. Habis itu coba ganti keterangan tempatnya. 妈妈在家吃炸鸡. Habis itu, ganti predikatnya. 妈妈在家做炸鸡. Terakhir, rombak semuanya. 妈妈在家做沙拉. Udah deh dapat kalimat baru. Maka dari itu, triknya kalau dari Xiaomin sih, pada saat kalian mempelajari pola kalimat atau kalian pengen tahu gimana sih caranya biar bisa bikin kalimat utuh dalam bahasa Mandarin, kalian itu harus punya contohnya. Nah, dari contohnya ini kalian amati, tiru, dan modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi biar kita itu ngeh, oh kenapa sih kalimatnya itu harus begini. Karena banyak yang udah dikasih contoh kalimat banyak banget tapi masih nggak ngeh. Karena ya dia cuman lihat doang, cuman baca doang, tapi dia nggak ngamatin, dia juga nggak modifikasi. Belum lagi kalau cuma belajarnya itu pas les doang atau pas cuman ada yang bimbing, ya makin susah dapet sense berbahasanya. Cuma sekali lagi teman-teman, ini cara belajar Xiaomin dulu. Bisa jadi cocok, bisa jadi nggak cocok buat kalian. Setiap orang punya cara belajar yang berbeda-beda. Dan cara Xiaomin ini tuh bukan berarti cara yang paling bener atau yang cara paling efektif loh ya. Xiaomin cuma share cara belajar Xiaomin dulu. Siwang tuh ini menye yo pangcu. Oke deh teman-teman, videonya hari ini sampai di sini dulu ya. Xiaomin juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa untuk terus tuo ting tuo kan, tuo xie tuo shuo, latih sense berbahasa kalian. Jayo! Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok Xiaomin di @chenminze_Xiaomin. Di sana juga masih banyak konten-konten seru lainnya loh. 好的朋友们，我们下次见吧，拜拜。